Halo, perkenalkan nama lengkap saya Koko, NIM 01 2019 0295, kelas A semester 4. Di sini menyampaikan tugas ujian akhir saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini tugas saya membuat tentang sebuah materi mengenai memahami model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pertama, kita tahu apa itu latar belakang dari tuntutan masyarakat tersebut, yaitu tuntutan latar belakangnya adalah pendidikan merupakan suatu tuntutan bagi setiap warga negara, baik tua maupun muda. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat memberikan sumber daya manusia dengan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan agar menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Di situ kita akan tahu yang pertama A adalah tuntutan masyarakat sendiri. Tuntutan masyarakat sendiri terhadap dunia pendidikan semakin meningkat sejalan dengan kemajuan zaman atau teknologi. Tuntutan tersebut terarah kepada apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, yaitu menghadapi era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan terhadap sistem pendidikan yang terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan. Contohnya seperti dari segi kurikulum, media pendidikan, maupun proses belajar mengajar. B adalah tuntutan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, kita tahu apa itu kurikulum. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman pengajaran kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum perlu menjalankan peran evaluatif dan peran kritisnya dalam menentukan muatan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus melakukan seperti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat seperti dalam yang dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua, menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada. Yang ketiga, menganalisis kekuatan, sarana, serta potensi-potensi daerah. Yang keempat, menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja. Yang kelima adalah menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka dalam kepentingan bermasyarakat. Yang kedua adalah media pendidikan, yaitu media pendidikan adalah media yang membawa pesan atau informasi instruksional atau mengandung maksud daripada pengajaran. Media pendidikan adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan serta merangsang siswa untuk bergairah belajar, seperti ada kelengkapan dalam pembelajaran, praktek ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar, yaitu cara berproses, suatu proses yang mengandung serangkai perbuatan guru dengan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suatu indukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran tersebut, sehingga guru dan siswa
bertimbal balik atau berdiskusi mengenai suatu masalah atau dalam proses pembelajaran. Jika mengalami kendala, di situ ada timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan yang dicapai atau tujuan utama mereka, yaitu menyelesaikan sebuah masalah. C, yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Yang kita tahu sendiri, sesuai dengan tuntutan masyarakat demokrasi, maka masyarakat harus ikut serta aktif di dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah mengapa alasan saya memilih atau membahas tentang memahami model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Alasan saya yaitu karena memberikan inspirasi bagi para guru tentang bagaimana menjadi pembelajaran yang dikehendaki oleh kurikulum 2013 biasa diwujudkan di dalam kelas dengan mengkaji beberapa prinsip dalam standar proses pembelajaran dalam topik pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat, menyajikan beberapa hal yang mungkin dilakukan guru untuk mewujudkannya. Yang pertama kita tahu adalah dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Seperti peserta didik kita telah memberitahukan caranya, sehingga caranya telah mereka tahu, mereka mengerti, dan di situ mereka akan mencari tahu sendiri tanpa kita memberitahunya. Di situ mereka akan tergerak sendiri untuk mencari tahukan sesuatu atau hal baru yang ingin mereka tahu tanpa diberitahukan oleh orang lain atau guru. Yang kedua adalah dari guru sebagai satunya sumber belajar, menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, di mana guru memberitahukan dari situ dengan cara belajar apapun yang siswa cari atau mau belajar mengenai apa yang ingin dia tahu. Di situ dia belajar sendiri melalui media sosial atau internet atau buku-buku, majalah-majalah yang dipelajari. Disitulah siswa akan mencari dan belajar dari berbagai aneka atau sumber-sumber belajar. Yang ketiga yaitu kita tahu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan. Yang dari situ kita tahu sebuah proses yang harus dilakukan untuk penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat adalah dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran tersebut lah yang membuat kita semakin berwawasan tinggi, mempunyai inovatif yang tinggi, kreasi yang memberikan kita motivasi yang tinggi untuk kita berpotensi dalam segala bidang atau segala aspek kehidupan yang akan kita lalui. Yang kelima, dari pembelajaran bersial menuju pembelajaran yang terpadu, seperti dalam perorangan dalam mempelajari sesuatu. Di situ kita akan mengelompokkan dari berbagai macam kelompok untuk mempelajari segala sesuatu yang ingin kita pelajari. Dari keenam, dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidinamis. Yang kedelapan, meningkatkan dan keseimbangan antara keterampilan fisik atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan kebudayaan dan memperdayakan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Sepanjang hayat itu seperti kita tahu dan tidak pernah kita lupa, kita ingat selalu sampai pada akhir hayat kita. 10, pemberdayaan yang menerapkan nilai-nilai dengan pemberian teladan atau ingrasang sum telada atau dan membangun kemauan hikmadia mengunkarsa dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Yang ketiga adalah pendapat para tokoh untuk mendukung judul, yaitu yang pertama menurut H. Vaud
Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk membutuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan budaya tersebut. Yang kedua adalah John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan dalam pembentukan percakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang berikut adalah C menurut J.J. Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan merupakan pemberian kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak dan akan tetapi kita membutuhkan pada masa dewasa. D. Omar Hamalik menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi sistem agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam diri seseorang yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam masyarakat itu sendiri. 4 adalah kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran yang saya pilih dengan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat adalah yang pertama, menuntut siswa lebih baik mandiri, kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah proses penilaian dilakukan dari semua aspek dalam kurikulum. Sikap siswa dalam kelas juga termasuk dalam suatu aspek yang dinilai. Yang ketiga adalah menekankan kepada pendidik karakter. Kelebihan kurikulum 2013 lainnya adalah menekankan pada pendidikan berkarakter. Hal ini memberikan kesempatan bagi lembaga pendidik untuk lebih maksimal dalam membentukkan karakter peserta didik. Kelemahannya adalah sistem penilaian yang terlalu rumit. Dalam kurikulum 2013 guru harus melakukan 3 set penilaian terhadap siswa, antara lain penilaian sikap, penilaian kognitif, dan penilaian keterampilan. Sarana yang belum memadai. Kelemahan yang kedua, sarana yang belum memadai dan merata sehingga terjadinya kekurangan sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2013. Tak semua siswa dan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengerjakan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Yang kelima adalah saran dari saya untuk bagaimana model pembelajaran tentang kelemahan dari pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat atau seperti K13 adalah sistem penilaian yang rumit. Sistem penilaian yang banyak dan rumit tersebut harus diterapkan guru-guru pada masing-masing siswa per mata pelajaran dan berkompetensi dasar. Untuk suatu mata pelajaran, rata-rata kompetensi dasar adalah 7 sampai 8. Berarti guru harus membuat 8 kali 3 set laporan narasi untuk masing-masing siswa. Jika satu kelas terdiri dari atas 40 anak dan satu guru mampu 7 kelas, maka ia bisa dibayangkan beberapa laporan narasi yang harus dibuat oleh guru. Sementara laporan terbentuk narasi yang mendalam harus berbeda pada masing-masing siswa. Yaitu yang keenam adalah relevansi atau hubungan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat atau K13 dengan pendidikan agama Kristen adalah tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin meningkat sejalan dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu tuntutan tersebut terarah kepada apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, yaitu untuk menghadapi era globalisasi yang semakin
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai pembaruan terhadap sistem kurikulum, media pendidikan maupun belajar mengajar. Sedangkan pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib, agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan semua manusia. Untuk itu, hubungan pendidikan agama Kristen dengan K13 yaitu segala pengalaman seorang pelajar di bawah bimbingan, semua pengalaman murid dalam rumah tangga, gereja, dan sekolah digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan gereja. Mungkin ini saja dari penyampaian saja. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.